Tuhan, shalom. Sungguh kasih dan kebaikan Tuhan terus kita rasakan. Oleh karena itu kita mau datang dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu yang tak pernah habis buat kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang ke tempat ini. Kami membawa ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami padamu Yesus. Kami juga membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Bertahtalah atas setiap ibadah kami Yesus. Kami rindu biar Engkau saja yang disenangkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Satu kali lagi kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup.
Yesus, ku menyembahmu. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaanmu yang tak pernah habis, tak pernah berakhir, buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih, oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus, mari bersyukur. Sungguh Dia baik, Dia penuh kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Kau tak pernah tinggalkan, tak pernah kecewakan setiap kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih padamu Yesus. Karalaba yarala shikaralaba yaralaba yaralaba. Sungguh pagi hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Karalaba yaralaba yarala shikaralaba yaralaba 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 yaralaba. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu Bapa. Karalaba yarala shikaralaba yaralaba. Oh Yesus ditinggikan, diagungkan untuk selamanya. Kami memuji, kami menyembah, oh Yesus Tuhan. Karalaba yarala shikaralaba, karalaba yaralaba, oh Yesus Tuhan. Karalaba yarala shikaralaba yaralaba yaralaba, karalaba yaralaba yarala shikaralaba yaralaba, karalaba yaralaba 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 yaralaba, karalaba yarala shikaralaba yaralaba yaralaba, karalaba yarala shikaralaba yaralaba, karalaba yarala atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih padamu. Oleh karena itu kami mau terus menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja.
pujian kami, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan hanya bagi Raja kami. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembahkan Raja damai, itu yang ku rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembahkan Allah kuasa. Katakan tiada, tiada seperti Kau. Sungguh tiada. Ku sembahkan Raja damai, itu yang ku rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Nyanyikan, ku sembahkan, Dialah Raja damai, itu yang ku rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, ku sembahkan Allah kuasa,
Bukankah satu pribadi yang layak untuk kita tinggikan hanya nama Yesus? Yang sepakat dengan kami, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Katakan ku puji Kau. Ku puji Kau, Kaulah kebenaranku. Katakan ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku puji Kau, ku puji Kau, Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Katakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Sambil angkat tangan sama-sama katakan, tiada seperti mulai angkat sembahmu Bapak Ibu saudaraku. Hina masyata karala bataka yarala barala 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 barala. Ora bataka la basya karala barala 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 barala. Ora bashikiri yarala barala barala basiki yarala barala 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 barala. I worship you, Almighty God. We adore you, Lord. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan.
Hurabasyata karalabaralabaralabarala. Hirabaralabasyata karalabaralabaralabarala. Angkatlah kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari menyembah Dia. Hinamasyata karalabaralabarala. Hurabata karalabasyata karalabaralabarala. Hirabasyata labata karalabasiki diaralabaralabaralabasiki aralabaralabarala. Hurabasyata karalabaralabasiki aralabarala. Hirabasyata karalabaralabaya syaralabaralabaralabarala. Hirabaralabasiki diaralabaralabaralabaralabasiki diaralabaralabarala. Syaralabaralabasiki aralabaralabaralabasiki aralabarala. Hurabasyata karalabaralabaralabarala. Dengarlah pujian umat-Mu Tuhan. Hinamasyata karalabaralabaralabarala. Syata karalabaralabaralabaralabarala. Biar menyenangkan hati-Mu. Hinamasyata karalabaralabarala. Biar meninggikan Engkau di atas segalanya. Hinamasyata karalabaralabaralabarala. Ora mata kaya ralabasyaralabaralabarala. Hinamasyata karalabaralabaralabarala. Syata karalabaralabarala. Ora basyata karalabaralabarala. Pagi hari ini kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan hanya kepadamu. Untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Sebab pagi hari ini tidak ada pribadi lain yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan kecuali satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah, yaitu Yesus Kristus kami, Allah yang kami cintai, Allah yang kami kasihi.
nama yang layak untuk kami tinggikan dan tidak ada yang lain. Nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan hadir. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, damai sejahtera, sukacita boleh dilimpahkan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Damainya bagi kita semua. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Lagi katakan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Saya melihat wajah bersukacita pagi hari ini. Tuhan besertakan aku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Oh, ada damai. Percaya ada damai sejahtera? Boleh letakkan tangan di dada sama-sama. Di hatiku damai. Sekarang bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama yuk. Lagi Bapak Ibu. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertakan aku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Katakan ku serahkan. Ku serahkan padanya. Katakan ku serahkan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi, katakan ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai, ada damai. Damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, pagi hari ini segala pujian dan syukur kita hanya bagi Dia. Yang sepakat boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari sama-sama kita memuji, bersyukur sebab Tuhan kita baik. Ada damai sejahtera bagi setiap kita pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
pujaan. Kami mau bersorak. Tinggikan dan bambu. Mari sama-sama yang rindu memuji dan bersyukur, lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi sebab kau yang layak. Siapa mau bersorak bagi dia, Bapak Ibu katakan, kami mau. Amin. Tinggikan dan bambu. Mari sama-sama Bapak Ibu saudaraku, kita memuji dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pagi hari ini tidak ada pribadi lain yang layak menerima pujian kita selain pribadi Yesus yang telah menyelamatkan setiap kita, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, Bapak Ibu katakan, soraklah haleluya semua. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 Haleluya. Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Dia maha kuasa, dia maha mulia. Tak terlukiskan, semua katakan, kasih yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih setia, dia menjaga setiap kita semuanya. Amin. Kau nyatakan bahwa siapa yang paling keras, maha kuasa, maha mulia. Kau menatap, maha kuasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dekat kasih-Mu setia, menjagaku. Kami nyatakan, sebut namanya Yesus, Yesus. Beta dingin, maha kuasa, maha mulia. Atas semesta maha kuasa, maha mulia.
semua. Maha kuasa semua. Kau berkata, tepuk tangan tinggi-tinggi. Yo, 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 yo. Dulu sekarang. Maha kuasa. Oh, kau berkata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, satu kali lagi Bapak Ibu katakan, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty. Katakan, you are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place.
this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, you are worthy of all praise. You are worthy of all praise. To you at last we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, hallelujah. Engkau ada di sini Tuhan. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kuat, melayang-layang di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap kali kami datang di dalam rumah-Mu, kami selalu berjumpa dengan Engkau. Dengan hadirat-Mu, itulah yang kami perlukan. Itu yang menjadi tujuan ibadah kami. Lebih daripada apapun yang menjadi pemikiran kami, menjadi tujuan kami datang. Biar perjumpaan dengan Engkau itulah yang menjadi tujuan utama kami Tuhan. Karena saat kami berjumpa dengan Engkau, kami mendapatkan semua yang kami perlukan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu menghiburkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya perjumpaan dengan Engkau akan mengubah hidup kami. Memberi pengharapan kepada kami. Menuntun perjalanan kami. Menjauhkan kami dari segala tipu daya iblis. Dan godaan-godaan dunia yang jahat. Tuhan Kau ada di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kinamara lama syata kanara lama ura para bata karala masyata karala para la para la para ura para la bata karala mas. Lawat kami hari ini Tuhan. Lawat kami hari ini. Biar ibadah kami membawa perubahan dalam hidup kami, menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Sekarang berbicara kepada kami Tuhan, karena dalam hadirat-Mu Engkau mengajar kami. Dalam hadirat-Mu Engkau memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom.
Shalom, senang berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah yang luar biasa. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Satu sukacita, satu kehormatan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu, menikmati suasana hadirat Tuhan yang dahsyat sekali, yang saya percaya selalu ada dan akan tetap ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya diberkati dengan puji-pujian katakan amin. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, Tuhan akan melengkapkan sukacita kita menjadi penuh, karena dalam setiap ibadah selalu ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya satu pertanyaan sederhana buat kita semua. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang rindu hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Yang rindu bisa lambaikan tangan. Yang rindu bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mengapa kita menjadi orang Kristen? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Mengapa kita mengikuti Kristus? Supaya gambar Kristus, karakter Kristus ada pada kita dan dilihat oleh dunia. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita ada dalam dunia yang sama sekali tidak mendukung untuk karakter Kristus, gambar Kristus itu terwujud dalam hidup kita. Keadaan yang terjadi, situasi yang terjadi, berita-berita yang kita dengar, berita-berita yang kita baca, informasi yang masuk dalam pikiran kita tidak menunjang, tidak mendukung untuk kita menjadi seperti Kristus. Bahkan hampir semua yang kita terima akan membentuk kita menjadi serupa dengan dunia, dengan pikiran-pikiran duniawi, dengan sikap-sikap duniawi. Bapak Ibu, kita hidup dalam dunia yang keras, dunia yang semakin tajam dengan segala perbedaan, dunia yang semakin keras dengan kehidupan. Dan dengan kerasnya kehidupan Bapak Ibu, manusia akan terbentuk juga menjadi manusia yang keras. Itu sebabnya di mana-mana kita melihat kekerasan dan bertambah lama, bertambah keras, bertambah brutal, bertambah sadis. Inilah dunia di mana kita hidup. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia, untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala, untuk memberi pengaruh kepada dunia. Melalui apa? Melalui karakter kita, melalui sikap hidup kita, melalui pilihan-pilihan di dalam tindakan kita. Bapak Ibu, karena keadaan dunia yang keras, manusia menjadi keras sehingga di mana-mana terjadi kekerasan. Saya melihat sebuah video yang betul-betul menyayat hati Bapak Ibu. Ketika ada perselisihan pendapat antara dua orang dan kemudian memuncak menjadi pertengkaran dan kemudian hampir terjadi adu fisik, tapi kemudian yang satu menyadari bahwa ternyata dia bersalah dan orang ini cukup besar hati dan kemudian dia meminta maaf. Dia menyatakan bahwa ternyata saya yang salah Pak, saya minta maaf. Tapi pihak yang lain tidak berhenti, tidak memberi maaf dan terus menghunjamkan kata-kata yang keras, menuding dan sebagainya. Bahkan ketika pihak yang bersalah kemudian pergi, dikejar Bapak Ibu sampai puas, sampai habis. Dan akhirnya video itu selesai, tapi menunjukkan betapa rasa ingin menghukum itu begitu kuat karena kerasnya kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selalu diperhadapkan kepada dua situasi ketika kita berada dalam perselisihan. Yang pertama adalah keadaan di mana kita mendapat kesempatan untuk menghukum, untuk membalas, atau kesempatan kedua adalah untuk kita melepaskan belas kasihan. Ada judgment, ada mercy. Ada penghukuman, ada penghakiman, tetapi ada belas kasihan, ada kemurahan, dan ada pengampunan. Bapak Ibu, kita berada dalam dunia yang memberi contoh kepada kita. Ketika banyak contoh masuk dalam pikiran kita, contoh itu membentuk pikiran kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, contoh itu akan menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi baiklah hari ini kita mengingat bersama-sama akan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua, jemaat Tuhan,
dunia menantikan sebuah contoh hidup dari Kristus sendiri yang pernah ada di bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang dunia ingin melihat karakter itu, contoh itu ada pada Anda dan saya. Kita sedang berbicara tentang sebuah tema, yaitu penghakiman versus belas kasihan, atau belas kasihan versus penghakiman. Ini yang kita lihat setiap hari, ini yang kita hadapi setiap hari Bapak Ibu. Saya percaya umat Tuhan bukan hanya dipanggil untuk menyembah Tuhan. Ya, itu baik, dan di sanalah Tuhan akan memberkati kita. Tapi umat Tuhan juga dipanggil untuk menyatakan karakter Kristus di tengah-tengah dunia yang keras, di tengah-tengah dunia yang kejam. Dan disitulah dunia bisa melihat ada pribadi yang berbeda. Buka bersama dengan saya Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Ini ayat penting sekali Bapak Ibu untuk menolong kita, untuk memagari hidup kita, pikiran kita, keputusan kita. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-13, bagian yang B. Kita akan membaca bersama ayat ini, ada di dalam PowerPoint saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus adalah surat yang banyak menulis tentang hal-hal praktis, praktika di dalam kekristenan. Sementara surat-surat Paulus ada banyak berbicara tentang dogma, berbicara tentang teologis. Tapi surat Yakobus banyak mengajar kepada kita hal-hal yang praktis. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Alkitab berkata seperti ini. Saya ingin membacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Saya ingin mengulang kembali Bapak Ibu. Penghakiman yang tak berbelas kasihan. Dari mana itu? Dari Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya hakim yang punya hak untuk membalas. Itu kata Alkitab. Sebab penghakiman dari Tuhan yang tak berbelas kasihan akan berlaku kepada orang yang tak berbelas kasihan. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras buat kita. Ketika kita sampai dan masuk di dalam ayat ini, di dalam situasi yang ditulis dalam ayat ini. Wow, saya merasa Bapak Ibu, itu adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Penghakiman dari Tuhan yang tak berbelas kasihan, yang tidak ada kemurahan, tidak ada anugerah, akan terjadi pada orang-orang yang tak berbelas kasihan. Tapi kemudian ada berita baik buat kita semua. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Allah menyatakan, memberi sebuah hukum, memberi sebuah prinsip bahwa ternyata belas kasihan itu lebih kuat daripada penghakiman. Dunia mengatakan bahwa belas kasihan itu sebuah kelemahan. Kalau kamu melepaskan, kalau kamu mengampuni, kalau kamu merelakan, itu sebuah kelemahan. Tapi Alkitab berkata tidak. Justru ketika kita melepaskan belas kasihan, di saat kita bisa memberi penghukuman, itulah kekuatan, itulah kemenangan. Bapak Ibu, Allah sudah melakukannya untuk kita. Dia layak untuk menghukum kita. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang melawan Tuhan. Pemberontak-pemberontak kepada Tuhan. Tidak mau dekat dengan Tuhan. Tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Dosa menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Layak untuk Tuhan menghukum kita karena dosa pemberontakan kita. Tapi Dia tidak melakukannya. Dia melepaskan belas kasihan. Dia melepaskan kemurahan. Dia melepaskan pengampunan. Dan di sanalah Yesus tergantung di atas kayu salib yang kita peringati di awal bulan ini Bapak Ibu.
untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada manusia. Dan kemudian ditawarkan kepada manusia bahwa siapa yang menerima kemurahan Allah, siapa yang menerima kasih Allah, dia akan mendapatkan hidup yang kekal, dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi dan bukan hukuman di neraka. Pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan sendiri membuktikan apa yang menjadi prinsipnya, bahwa belas kasihan itu menang atas penghakiman. Bapak Ibu, kita ada di masa di mana penghakiman, di mana judgmental attitude itu sedang beredar kuat di mana-mana. Ketika didapati ada satu sosok yang salah, maka kemudian dengan segera muncul begitu banyak tuduhan, dan kemudian datang berbagai macam serangan, dan batu-batu mulai dilemparkan. Jemaat Tuhan, mari kita menyadari dunia seperti apa kita hidup, dan karakter seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kita. Apa arti menghakimi? Menghakimi adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim terhadap seseorang. Mengambil status, mengambil posisi, saya berhak untuk menghukum kamu. Saya berhak untuk membalas apa yang kamu lakukan. Itu namanya menghakimi. Dan sikap menghakimi yang sekarang begitu banyak ada di tengah-tengah masyarakat, judgmental attitude, adalah sikap negatif untuk menggambarkan seseorang yang dengan terburu-buru menghakimi tanpa alasan, atau setidak-tidaknya tanpa alasan yang kuat. Dan biasanya dengan membentuk opini yang kasar atau yang kritis tentang seseorang atau sekelompok orang. Definisinya panjang, definisinya sangat teoritis Bapak Ibu, tapi prakteknya kita bisa melihat begitu banyak terjadi di sekitar kita. Nah, apa ciri-ciri sosok seorang yang memiliki atau menjadi judgmental person? Seorang yang senang, selalu sering masuk di dalam sikap-sikap menghakimi. Saudara, saya dapatkan setidaknya 5 ini hal yang praktis sekali. Kalau tadi definisinya teoritis, sekarang kita bisa menjabarkannya dalam sikap-sikap praktis. Setidaknya ada 5 hal yang menjadi ciri-ciri seseorang yang punya karakter suka menghakimi orang lain. Yang pertama, cepat menilai seseorang walaupun baru berjumpa. Tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu, hanya datang dan bersalaman, just say hello, langsung muncul sebuah keputusan, sebuah kesimpulan tentang orang tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya adalah senang berguncing. Kenapa senang berguncing? Karena dia merasa bahwa dia tahu segala sesuatu. Dia sudah paham segala sesuatu. Bapak Ibu, jangan pernah lupa sikap menghakimi selalu bergandengan tangan dengan sikap merasa tahu segala sesuatu. Tidak ada seorang manusia yang tahu segala sesuatu. Karena di dalam ciptaannya yang diciptakan oleh Allah, manusia diberi keterbatasan oleh Allah. Manusia tidak maha tahu. Manusia tahu, tapi tidak maha tahu. Artinya manusia punya keterbatasan di dalam pengetahuannya. Tetapi seorang yang memiliki sikap menghakimi, dia merasa tahu semuanya dan kemudian memperguncingkannya. Yang ketiga, ciri-ciri sikap seorang yang judgmental person adalah menilai seseorang hanya dari penilaian pihak ketiga. Hanya ada karena seseorang berbicara yang buruk tentang orang yang kita kenal, dan kemudian informasi itu menjadi stigma, menjadi tanda, menjadi cap untuk orang tersebut. Tanpa kita melihat lebih jauh, tanpa kita menilai lebih jauh, tanpa kita menganalisa lebih jauh. Yang keempat,
Ciri-ciri orang yang memiliki atau menjadi judgmental person adalah menentang berita yang bertentangan dengan apa yang dipercaya selama ini. Dia merasa semua yang dia tahu tentang seseorang atau tentang sesuatu adalah yang paling benar. Sehingga ketika ada hal lain atau orang lain yang bertentangan dengan apa yang dia ketahui, dia akan segera melawannya, dia akan menentangnya dengan berbagai macam alasan. Pikiran yang tertutup, pikiran yang eksklusif adalah contoh ciri nyata dari seorang judgmental person. Yang kelima, seorang judgmental person adalah seorang yang akan bersikap pesimis terhadap hidup. Karena dia akan selalu melihat hal yang buruk, dan hal yang buruk. Bahkan di tengah-tengah hal yang baik, dia akan selalu dan punya alasan untuk berpikir yang buruk. Karena pikirannya memang dibentuk oleh informasi-informasi yang buruk. Dan disitulah kemudian menjadikan dia menjadi seorang yang pesimis. Bapak Ibu, ada satu tulisan yang sederhana dalam bahasa anak muda, tapi baik untuk kita renungkan bersama-sama. Tulisan itu mengatakan seperti ini, asal kamu tahu ya, kebiasaan menghakimi orang lain itu gak bagus loh. Kebiasaan menghakimi orang lain itu membawa banyak persoalan dan menjadi akar dari berbagai macam persoalan. Bapak Ibu, mengapa? Alasannya sederhana. Karena kita tidak pernah diberi hak untuk menghakimi. Dan kita tidak pernah tahu segala sesuatu dengan sempurna. Maka jangan membiasakan diri untuk membangun karakter sifat suka menghakimi. Dari karakter itulah, dari natural instinct itulah akan muncul perilaku-perilaku yang kasar, yang keras, yang tajam, dan yang akan membalas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan menginginkan anak-anaknya memiliki karakter yang berbeda. Inilah yang Yesus sampaikan kepada kita, yang Yesus ajarkan dari mulutnya sendiri. Dia mengajarkan kepada kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membaca dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Apa kata Yesus? Perhatikan Bapak Ibu. Hendaklah kalian berbelas kasihan, seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Saya senang sekali dengan ajaran-ajaran di Alkitab yang oleh banyak orang disebut sebagai idealis, teoritis, terlalu kualitatif, tak mungkin bisa dijangkau, itu hanya angan-angan. No, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang ada contohnya. Kalau sesuatu itu tidak ada contohnya, bisa disebut sebagai sebuah angan-angan. Tapi ada contohnya. Ayat ini memberitahu kepada kita, hendaklah engkau berbelas kasihan, hendaklah engkau murah hati sama seperti, hendaklah engkau mengampuni sama seperti, hendaklah engkau mengasihi sama seperti, hendaklah engkau sabar sama seperti. Ada contoh Bapak Ibu. Dan contoh itu nyata, contoh itu bukan fiksi, sehingga sangat mungkin dan pasti untuk kita bisa melakukannya. Sepanjang kita memahami, sepanjang kita setuju, Roh Kudus akan tolong kita untuk mewujudkannya. Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Janganlah menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Janganlah menghukum orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihukum oleh Allah. Di dalam surat Roma, Paulus berkata bahwa penghakiman dan penghukuman itu adalah hak Tuhan. Karena Dia yang tahu segala sesuatu, tapi itu bukan hak kita. Ampunilah orang lain, supaya Allah juga mengampuni kalian. Berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai
untuk mengukur orang lain. Untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Bapak Ibu, begitu clear, gamblang. Tuhan berkata, aku sudah melakukannya, sekarang kamu melakukan yang sama dan jangan yang bertentangan. Sederhana sekali Bapak Ibu. Tetapi mengapa kita sulit melakukannya? Karena dunia sedang memprovokasi kita untuk melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan buat untuk kita. Dan kita lupa akan apa yang Tuhan buat kepada kita. Contohnya sederhana, dia tidak menyuruh kita melakukan hal yang belum pernah dia buat untuk kita. Dia sudah melakukan lebih dahulu. Dia sudah memberi belas kasihan. Dia sudah memberi pengampunan. Dia memberi kemurahan. Dan sekarang dia bilang, lakukan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa merasakan kemurahan, kebaikan, pengampunan, belas kasihan yang aku berikan kepadamu. Tapi dunia mencegah kita untuk melakukannya. Dengan cara memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang sama sekali bertentangan. Umat Tuhan, disinilah tantangan gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan untuk bisa berdiri teguh atas firman Tuhan. Dan mempraktekkan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Supaya dunia bisa melihat memang gereja Tuhan, memang anak-anak Tuhan itu hidupnya berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Itu Tuhan inginkan di tengah-tengah kerasnya dunia. Dunia bisa melihat ada sekelompok anak-anak Tuhan yang punya gaya hidup yang berbeda. Baik Bapak Ibu. Ada 4 hal yang Yesus sendiri ajarkan tentang bagaimana kita mempraktekkan belas kasihan. Ibadah yang pertama hari ini kita akan berbicara tentang apa itu belas kasihan. Ibadah kedua nanti pada jam 1:30 siang saya berbicara tentang mengapa kita harus berbelas kasihan. Dan ibadah nanti sore saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa berbelas kasihan. Bapak Ibu, dunia menantikan dan gereja harus bisa mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia. Kita harus menjadi terang yang melampaui gantang, terang yang melampaui tembok gereja dan bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Yang pertama kita melihat apa itu belas kasihan? Bagaimana kita bisa memahami belas kasihan? Prinsip pertama Bapak Ibu dari Lukas pasal 6 yang tadi kita baca. Bapak Ibu, untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, itu harus dimulai dengan mengenal belas kasihan Bapa secara pribadi. Bapa tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sebelum dia melakukan lebih dahulu kepada kita. Sebelum dia mencontohkan kepada kita. Kita diminta untuk memberi dan dia lebih dahulu memberi. Kita diminta untuk mengampuni dan dia lebih dahulu mengampuni. Dia minta kita untuk berbelas kasihan dan dia lebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Setiap orang yang telah menerima kemurahan Tuhan akan menyadari dirinya adalah orang berdosa yang patut menerima penghakiman dan penghukuman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah awal dasar pertobatan. Pertobatan bukan bicara tentang kita merasa bersalah atas dosa kita. Tapi pertobatan dimulai dengan sebuah kesadaran. Kita orang terhukum, kita orang terbuang, dan kita harus masuk neraka. Tetapi kemurahan Tuhan menyelamatkan kita. Kesadaran itu penting Bapak Ibu. Dan tidak boleh kita tinggalkan setinggi apapun Tuhan telah bawa kita. Karena itu yang akan mengingatkan kita bahwa kita sebetulnya adalah orang-orang yang terbuang. Ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Dan kita sungguh sadar bahwa anugerah Tuhan besar, kemurahan Tuhan besar. Maka dari titik itulah kita akan berjalan dengan sebuah dasar pagar yang sangat kuat. Dengan kesadaran anugerah Tuhan besar.
anugerah Tuhan besar. Dengan kesadaran ini Bapak Ibu, kita akan jauh dari sikap hidup yang keras, sikap hidup yang semaunya, sikap hidup yang membalas. Hanya mereka yang secara pribadi telah merasakan belas kasihan Tuhan yang besar, yang dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Pertanyaan buat kita semua adalah, kalau saya tanya apakah Anda sadar anugerah Tuhan besar, saya percaya kita akan bilang iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sadar bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang seharusnya terhukum kekal di neraka? Apakah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang harus binasa karena dosa kita? Apakah Anda sadar betapa ngerinya neraka itu? Tapi kita sekarang bersyukur, kita tidak akan lagi ke sana dan tidak pernah akan ke sana karena kemurahan Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu anugerah yang kita harus sadari. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Itu anugerah yang harus terus kuat dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, izinkan saya mengingatkan kepada kita. Setinggi apapun Tuhan angkat Anda, sebesar apapun Tuhan berkati Anda, semulia apapun Tuhan memuliakan Anda, jangan pernah lupa kita adalah orang-orang yang pada dasarnya adalah orang yang harus terhukum di neraka selama-lamanya. Saat kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kemudian itu akan selalu mengingatkan kita, menjadi pagar dalam hidup kita, untuk kita tidak melompatinya keluar dan kemudian merasa bahwa semua adalah karena saya. Paulus mengingatkan dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Alkitab berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan rahmat, dengan belas kasihan, dengan kemurahan. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita telah mati karena dosa kita. Kita harus dihukum karena dosa kita. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang dahsyat sekali. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh kasih karunia kita diampuni. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu. Supaya kita jangan jadi orang yang jumawa. Supaya kita jangan menjadi orang yang tinggi hati. Dan merasa bahwa semua karena saya yang melakukannya. Karena kasih karunia. Orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, yakin pasti masuk surga. Bukan karena dia baik. Tapi karena dia terima kasih karunia. Kita bisa yakin masuk surga bukan karena kita suci, tapi karena kita terima kasih karunia. Dan karena kita terima kasih karunia, jangan lupakan bahwa itu sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita hasilkan. Prinsip pertama sangat penting. Kalau kita mau mengalami belas kasihan, menang atas penghakiman, sadari bahwa saya adalah orang yang ada sampai hari ini karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Karena Bapak berbelas kasihan. Bapak sakno kasihan sama saya. Karena saya memang tak berpengharapan, tak punya masa depan, tapi dia penuh kasih kepada saya. Kesadaran itu akan menolong kita untuk tidak semena-mena kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain berarti tidak menghakimi mereka. Tidak menghakimi mereka. Lukas 6 ayat 37 mengatakan, janganlah menghakimi orang lain, supaya kamu sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah.
Ayat ini adalah salah satu ayat yang banyak menimbulkan kontroversi. Pak, bagaimana dengan profesi hakim? Pak, bagaimana dengan profesi juri? Bagaimana dengan profesi wasit? Bapak Ibu, Tuhan ingin memberi kepada kita pengertian yang lengkap. Mari kita lihat. Ketika Yesus memerintahkan kita untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak menghakimi orang lain, Dia tidak bermaksud bahwa kita dilarang untuk mengevaluasi perbuatan, nilai-nilai hidup atau ajaran orang lain. Yesus tidak bermaksud bahwa kita dilarang untuk mengevaluasi, untuk membedakan. Karena Matius 7 ayat yang ke-15, ayat yang disampaikan Yesus sendiri mengatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya Yesus sendiri memberitahu kepada kita, kita harus cukup cerdik untuk bisa membedakan. Untuk bisa membedakan mana ajaran-ajaran yang sesat, mana ajaran-ajaran yang salah, mana ajaran-ajaran yang keluar dari Alkitab. Ada yang disebut dengan serigala buas yang menyamar seperti domba. Dunia kekristenan hari-hari ini sedang digoncang keras sekali oleh aliran. Anda pernah mendengar, Anda itu mewarnai medsos kita, Bapak Ibu. Kristen progresif. Kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kita harus waspada dengan apa yang disampaikan di dalamnya. Dan disitulah sebetulnya Tuhan tidak melarang kita. Nah sekarang, apa artinya tidak boleh menghakimi? Mari kita lihat Bapak Ibu. Menghakimi orang lain berarti memandang rendah mereka dengan semangat menyalahkan. Menganggap bahwa kita mengetahui segalanya. Dan itu berasal dari sikap hati yang merasa diri paling benar. Jadi menghakimi orang lain berarti kita meletakkan diri kita di atas orang lain dan berkata bahwa saya tahu semuanya, saya melihat semuanya, dan saya berhak untuk menjatuhkan vonis. Itu yang Yesus katakan, jangan. Karena kita tidak pernah tahu semuanya. Kita nggak pernah mengerti semuanya. Bahkan ketika seseorang melakukan yang salah, kita tidak pernah tahu apa alasan dia berbuat salah. Kita hanya bisa mengasumsikan, kita hanya bisa menduga, kita hanya bisa membuat hipotesis. Tetapi berapa sering orang dari asumsi, dari hipotesis, tidak melalui penelitian, langsung melompat menjadi tesis. Itu yang Tuhan bilang, jangan dilakukan. Kalau memang kita tidak mengerti, serahkan kepada hakim yang mengerti. Kalau memang kita tidak tahu, serahkan kepada Dia yang Maha Tahu. Jangan menghakimi dengan hal-hal yang kita memang tidak paham, Bapak Ibu. Dan kemudian ketika kita terpojok, kemudian kita berkata, wah ya maaf, saya dengarnya seperti itu. Tidak baik. Sementara stigma sudah kita berikan kepada orang-orang tertentu. Dan sangat mungkin orang-orang itu akan menanggung cap itu seumur hidupnya. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh waspada, berhati-hati dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita keluarkan dari mulut kita. Karena itu sangat mungkin melekat seumur hidup kepada seseorang yang bisa jadi tidak demikian adanya. Menghakimi orang lain berasal dari keinginan untuk membalas dendam atau membuat orang tersebut membayar perbuatannya. Bapak Ibu, karena hari-hari ini kita tidak hanya bicara mendengar tentang orang mendakwa, tapi orang menghukum dan menghukum dengan seberat-beratnya, Bapak Ibu. Kenapa terjadi? Karena memang hidup itu keras. Karena orang dibentuk dengan keras, maka dia berlaku keras, dia bertindak keras, dan dia memutuskan dengan keras. Kita tidak ingin Tuhan mengampuni dia. Kita ingin Tuhan menyerangnya. Kita akan bersyukur mendengar orang itu mendapat cobaan yang besar. Itu yang Tuhan katakan,
jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Karena kita dipanggil untuk memberkati dan bukan untuk menghukum. Yang setuju katakan amin. Melakukan belas kasihan berarti jangan menghakimi. Yang ketiga, menunjukkan belas kasihan berarti kita harus bersedia mengampuni. Bicara tentang pengampunan sudah sering disampaikan dari mimbar ini. Saya percaya itulah esensi kekristenan karena kita ada karena pengampunan Tuhan. Lukas 6:37 berkata, ampunilah orang lain supaya Allah juga mengampuni kamu. Apa arti mengampuni? Mengampuni berarti melepaskan dia dari kesalahannya dan dari hukumannya. Melepaskan dia pergi, melepaskan dia bebas, melepaskan dia dari semua tuduhan. Bapak Ibu, jangan pernah lupa melepaskan seseorang dari kesalahannya. Itu hadiah untuk Anda, bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Karena Anda melepaskan, itu Anda menyiapkan hadiah dari Tuhan untuk Anda. Bagaimana dengan orang itu? Orang itu ada urusan dengan Tuhan. Karena baik saya maupun dia punya Tuhan yang sama. Tuhan yang adil. Kalau dia bersalah, Tuhan yang adil akan dengan keadilannya akan menghukum. Dan kalau saya taat, maka dengan keadilannya Tuhan akan memberkati saya. Melepaskan orang yang bersalah itu memberi hadiah bukan untuk dia, tapi untuk diri saya. Karena ketika kita melepaskan, kita taat akan perintah Tuhan, kita mengalami kemerdekaan dan Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang hilang dari hidup kita. Dan izinkan orang itu pergi dan biar dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan telah banyak mengampuni kita. Oleh karena itu, kita harus banyak mengampuni orang lain. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Hidup dalam pengampunan adalah hidup yang paling memerdekakan kita. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kemanapun Tuhan berkati kita menikmati. Karena tidak ada yang mengancam kita. Tidak ada penjara-penjara yang membelenggu kita. Karena melepaskan pengampunan berarti melepaskan orang dari penjara. Dan orang yang dilepaskan adalah diri kita sendiri. Jangan terus-menerus membawa kemarahan, dengki, dendam Bapak Ibu. Itu penjara yang Anda bangun dengan tanganmu sendiri. Anda rugi ganda. Anda rugi karena orang berbuat jahat kepada Anda. Tapi kerugianmu menjadi bertambah karena Anda bangun penjara untuk dirimu sendiri. Ampuni, lepaskan. Karena Tuhan telah banyak mengampuni kita. Bagian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu. Atau ada satu tulisan bagus lebih dahulu saya berikan buat kita. Paulus kedua menuliskan kalimat yang bagus sekali. Pengampunan adalah sebuah pilihan yang mengatasi pilihan manapun. Sebuah keputusan dalam hati yang akan melawan natural instinct. Insting naluri natural untuk payback evil with evil. Naluri natural kita akan mendorong kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dengan kejahatan yang lebih besar. Bahkan dengan kejahatan yang lebih keras Bapak Ibu. Itu our natural instinct. Tapi mengampuni berarti kita mengambil keputusan untuk melawan natural instinct kita. Dan kita berbelas kasihan kepada orang lain. Percayalah Bapak Ibu, itulah hidup yang paling nyaman, paling merdeka, dan paling sejahtera. Yang keempat, yang terakhir. Menunjukkan belas kasihan kepada orang lain berarti kita bermurah hati kepada mereka. Lukas pasal 6 ayat 38, perhatikan sebentar Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 38 adalah ayat yang seringkali disalah tafsir, salah kutipkan. Enggak salah sih, enggak salah-salah amat. Tetapi banyak kali Lukas 6:38 itu dikaitkan dengan
pemberian, dengan memberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Karena kalimatnya dimulai dengan berilah, maka kamu akan diberi, maka konotasinya segera asumsinya adalah itu berarti materi, itu berarti uang, itu berarti persembahan, itu berarti perpuluhan dan sebagainya. Lalu ditambah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bapak Ibu, nggak salah-salah amat, tapi out of context. Karena Lukas 6:38 nggak bicara tentang uang, nggak bicara tentang materi. Lukas 6:38 bicara tentang belas kasihan, bicara tentang kemurahan, bicara tentang kebaikan Allah. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang digoncang dan yang akan tumpah keluar. Artinya apa? Artinya kita yang telah diberi oleh Tuhan, kita diminta untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Dan ketika kita memberikan belas kasihan kepada orang lain, maka Tuhan akan melimpahkan lagi belas kasihan terus seperti itu kepada kita. Kita harus tetap bermurah hati kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana Tuhan dengan murah hati melimpahkan belas kasihannya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sampai pada titik putus asa. Pak, sampai kapan saya itu harus murah hati kepada orang ini ya Pak? Saya sudah habis Pak, capek Pak. Tiap kali saya bermurah hati, saya berbelas kasihan, disalahgunakan, diabaikan, tidak pernah dihargai. Sampai kapan Pak? Habis Pak, saya beri kemurahan kepada dia. Nah, ayat ini berlaku untuk Anda. Berilah, maka Tuhan akan memberi lagi kepadamu, memberi lagi kepadamu, memberi lagi kepadamu. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kemurahan Allah kepada kita tak ada habisnya? Dan ingatkah kita betapa sering setelah kita diberi kemurahan oleh Tuhan, kita kembali mendurhaka kepada Tuhan. Kita kembali memberontak kepada Tuhan. Kita kembali berbuat salah kepada Tuhan. Dan kemurahan Tuhan datang lagi kepada kita. Datang lagi kepada kita. Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita bertobat, kadang-kadang kita menyesal, kadang-kadang tidak. Tapi kemurahan Tuhan terus datang kepada kita. Itu sebabnya kita ada pada hari ini dan kita berkata, kita ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan berlaku demikian kepada kita. Belas kasihannya, kemurahannya, enggak ada habisnya. Bahkan ketika kita sedang mokong kepada Tuhan, sedang memberontak kepada Tuhan, bahkan dalam dosa kita enggak menyadari, kita enggak bertobat, kita merasa tetap benar, Tuhan tetap bermurah hati kepada kita. Lalu Alkitab bilang, hendaklah engkau murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati. Bapak Ibu, memberikan belas kasihan dan bukan penghakiman akan memberi contoh kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pada akhirnya saya ingin memberikan sebuah penegasan sesuai dengan firman Tuhan. Satu tulisan yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Untuk kita selalu ingat dalam hidup kita bahwa belas kasihan pasti akan mengalahkan, menang, akan lebih bernilai, akan lebih bermartabat daripada penghakiman. Camkan dalam hidup kita, camkan dalam tindakan kita, jadikan pertimbangan-pertimbangan sebelum Anda membuat keputusan. Belas kasihan itu mengatasi penghakiman. Kalau kita praktekkan, saya percaya Tuhan disenangkan, hidup kita damai dan sejahtera, dan dunia akan melihat kita adalah anak-anak Allah. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita ada karena belas kasihan Tuhan. Hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Ayo kita praktekkan itu dalam hidup kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebuah lagu lama saya ingin ajak kita nyanyikan. Lagu yang disukai oleh Bapak Gembala kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Nyanyikan sama-sama sambil kita mengangkat tangan kita menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kemurahannya lebih dari hidup kita. Sama-sama katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Renungkan betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita. Bahwa lidahku semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari. Mari jemaat saja angkat suaramu kuat-kuat, katakan kepada Tuhan, kemurahan-Mu. Tutup matamu Bapak Ibu, sadari hidup kita anugerah Tuhan, keluarga kita anugerah Tuhan, bisnis kita anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Saudara setuju kemurahan Tuhan lebih dari hidup? Saudara setuju kemurahan Tuhan lebih dari hidup? Terus tanamkan dalam hidupmu. Terus tanamkan, Tuhan aku ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Terus sadarkan, segarkan terus Bapak Ibu. Tidak peduli setinggi apapun Tuhan angkat engkau. Tidak peduli sebesar apapun Tuhan memberkati hidupmu. Terus dan tetap sadari, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Setuju? Nah sekarang ketika kita melihat orang lain, kita jengkel, kita marah, karena hak kita dilanggar, karena kebebasan kita dirampas, karena uang kita diambil, kita ketemu orang-orang curang, kita ketemu dengan orang-orang yang semaunya sendiri. Bapak Ibu, ingat baik-baik, kemurahan yang membuat engkau besar adalah kemurahan yang akan mengembalikan apa yang diambil oleh orang lain. Kemurahan yang telah membuat engkau menjadi seperti saat ini adalah kemurahan yang akan bisa menopang engkau untuk tetap kuat selicik apapun orang lain. Engkau tidak akan kekurangan apapun Bapak Ibu, karena kemurahan lebih daripada hidup. Biar orang lain berbuat jahat, biar orang lain curang, biar orang lain licik. Itulah dunia. Tapi anak-anak Tuhan dijamin oleh kemurahan Tuhan. Diberkati oleh kemurahan Tuhan. Disediakan kemurahan Tuhan. Jangan pusing dengan orang lain. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Allah itu ada, Allah itu adil, Tuhan tidak tidur. Biar dia berurusan dengan mereka, tapi hidupmu benar di hadapan Tuhan, karena engkau tidak mengulurkan tangan untuk membalas orang lain. Saat hatimu panas melihat orang lain, saat hatimu dendam melihat orang lain, nyanyilah lagu ini, untuk ingatkan dirimu bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Yang setuju katakan amin. Satu kali lagi angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Nyatakan kemurahan-Mu. Tuhan mengalir hari ini. Roh Kudus mengalir.
ketenangan, kelembutan daripadamu mengalir. Teduhkan hati kami, teduhkan jiwa kami, teduhkan gejolak-gejolak di pikiran kami Tuhan. Ira parala basyata karala barala barala marala marala marala. Ora parala basyara bala 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 bala. Kami mau hidup damai sejahtera. Kami mau hidup tenang. Kami mau hidup dengan merdeka. Kami mau hidup dengan sukacita Tuhan. Haleluya. 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 Yes. 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 Haleluya. Akan lebih kuat Bapak Ibu. Bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Satu kali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, katakan bahwa lidahku, bahwa lidahku oh memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau meresponi kemurahan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami semuanya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau juga memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, kami memberi dengan penuh rasa syukur. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara persembahan bisa dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselam
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.